Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memaparkan terkait tugas 2, yaitu pengembangan materi ajar dan media pembelajaran. Yakni penjabaran KIKD ke dalam kompetisi dasar, kemudian IPK atau indikator, selanjutnya tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, dan terakhir adalah metode pembelajaran. Sebelum kepada pengembangan materi ajar, kita harus menyiapkan dulu alat-alatnya. Ya, di antaranya adalah KKO, kata kerja operasional dari dimensi kognitif, dan KKO dari dimensi keterampilan. Kemudian alat yang kedua adalah KMA 183 tahun 2018. Adapun langkah-langkah mengembangkan materi ajar, yang pertama mencantumkan identitas diri, terdiri dari kelas, kemudian semester, kemudian mata pelajaran. Karena kita mengacu pada KMA 183, maka kita harus cantumkan juga yaitu KI yang ada di sana, KI 1, KI 2, dan KI 3. Kemudian setelah itu baru kita membuat tabel atau kolom yang terdiri dari 5 tabel. Yang pertama kompetisi dasar, yang kedua IPK atau indikator, selanjutnya tabel yang ketiga kita isikan dengan tujuan pembelajaran. Setelahnya baru materi pembelajaran, dan terakhir adalah metode pembelajaran. Kemudian dari KD tersebut, ya, KD karena di sini saya menggunakan KMA 183, maka KD-nya saya ambil dari KMA tersebut, di mana saya mengambil 2 KD, ya, yaitu 3.5 terkait dengan ranah kognitif dan 4.5 terkait dengan ranah keterampilan. Dari KD tersebut, ya, saya turunkan lagi, saya rumuskan lagi, jabarkan lagi dalam bentuk indikator. Ya, 3 indikator, 2 indikator ranah kognitif, dan 1 indikator ranah keterampilan. Dalam merumuskan indikator, kita harus melihat kata kerja operasional atau KKO, ya, KKO seperti di sini pada indikator 3.5 saya di sini menggunakan mengolah, ya. Berarti di sini C2. Demikian juga dengan menyimpulkan, juga di sini C2. Ya, C2. Ya, kemudian dari IPK kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau harapan kepada peserta didik setelah kita membahas materi khususnya terkait dengan pelaksanaan kurban dan akikah, apa harapannya. Nah, seperti di sini, setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan yang pertama menjelaskan tata cara menjelaskan kurban dan akikah, yang kedua menjelaskan hikmah kurban dan akikah. Kemudian ranah keterampilannya, yaitu setelah mengamati diharapkan
siswa atau peserta didik dapat mempraktikkan bagaimana cara pelaksanaan daripada kurban dan akikah. Selanjutnya, setelah tujuan, maka kita tentukan materinya. Di sini materinya saya ambil juga dari KMA 183, yaitu kurban dan akikah. Baru kita menentukan metode pembelajaran. Ya. KD 3.1, KD 3 itu pengetahuan kognitifnya menitik beratkan pada pemahaman konseptual dan prosedural. Maka di sini saya menggunakan model pembelajaran saintifik. Selanjutnya, berdasarkan indikator dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, maka akan dapat dikembangkan materi ajar, ya, dan model pembelajaran. Sebagaimana yang pertama, yaitu pengembangan materi ajar. Pengembangan materi ajar dapat kita lihat dari pengetahuan faktual dan pengetahuan konseptual. Pengetahuan faktual seperti mengamati gambar. Nah, seperti gambar di sini. Di sini ada sapi, ada kambing, ada orang sedang di sini menakar, ya, daging masih mentah, ya, menimbang. Kemudian di sini sudah dibungkus, ya, di dalam plastik. Kemudian gambar yang ketiga, di sana ada anak yang dicukur atau tasyakuran. Nah, itulah bentuk mengamati gambar, yaitu pengetahuan faktual. Selanjutnya, pengetahuan konseptual, yaitu menjelaskan dan menyimpulkan ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya, serta pengembangan model pembelajaran melalui berpikir ilmiah. Proses pembelajaran yang mengacu pada proses berpikir ilmiah atau saintifik, seperti yang pertama, pemberian stimulus terhadap siswa. Kedua, mengidentifikasi masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengumpulkan data. Kemudian setelah data terkumpul, maka data tersebut kita kumpulkan dengan pembuktian. Barulah kita menarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya, strategi yang digunakan adalah deskriptif. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran sintaknya dalam pembelajaran adalah yang pertama mengamati, di mana guru memberikan arahan kepada siswa, kepada peserta didik untuk mengamati gambar, ya, gambar yang sudah ditampilkan. Kemudian guru memberi penguatan dengan cara menjelaskan ulang materi yang telah ada di dalam gambar. Yang kedua, yaitu menanya. Setelah mengamati gambar dengan seksama, peserta didik diberi rangsangan untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan benda yang diamati, gambar misalnya, atau apapun bentuk benda yang diamati. Yang ketiga, yaitu mengumpulkan data. Guru memberikan tugas untuk saling bertukar pengalaman dengan teman sebaya mengenai materi kurban dan akikah tersebut. Yang keempat, yaitu mengasosiasi, di mana guru memberi arahan untuk melihat gambar buku ajar, ya, arahan kepada siswa peserta didik untuk melihat gambar pada buku ajar, kemudian menghubungkan dengan sumber atau informasi lain yang terkait tentang kurban dan akikah. Yang terakhir, yaitu mengomunikasikan, di mana guru memberi tugas kepada peserta didik untuk mempresentasikan di depan kelas terkait materi kurban dan akikah. Demikianlah uraian singkat terkait dengan tugas 2, yaitu pengembangan materi ajar dan media pembelajaran. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.